Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Elijah dari PBI 2C akan menjelaskan tentang materi kelompok. Yang pertama, konsep kelompok. Kelompok adalah kumpulan orang-orang yang merupakan kesatuan sosial yang mengadakan interaksi yang intensif dan mempunyai tujuan bersama. Menurut W.H.Y. Sport mendefinisikan kelompok sebagai beberapa orang yang bergaul satu dengan yang lain. Kurt Lewin berpendapat, the sense of a group is not the similarities or dissimilarities of its members, but their independence. Sedangkan H. Smith menguraikan bahwa kelompok adalah suatu unit yang terdapat beberapa individu yang mempunyai kemampuan untuk berbuat dengan kesatuannya melalui cara dan dasar kesatuan persepsi. Interaksi antar anggota kelompok dapat menimbulkan kerja sama apabila masing-masing anggota kelompok mengerti akan tujuan yang dibebankan di dalam kelompok tersebut. Adanya saling menghormati di antara anggota-anggotanya. Adanya saling menghargai pendapat anggota lain. Adanya saling keterbukaan, toleransi, dan kejujuran di antara anggota kelompok. Yang kedua, Angelo J. Gonzalez atau Mark Brewer 2007 320-321 menuliskan bahwa organisasi formal adalah komponen struktur organisasi sosial dirancang untuk memandu dan membatasi perilaku anggota organisasi. Konsep formal digunakan karena konsep tersebut mencakup aturan, prosedur, dan rutinitas resmi dari organisasi, serta hubungan otoritas yang menempatkan peran di antara anggota organisasi. Standar operasional, prosedur, dan bagian organisasi, yang pada dasarnya adalah peta hubungan otoritas formal adalah dua simbol yang paling penting atau dan produk dari organisasi formal. Lebih lanjut, Angelo J. Gonzalez Mark Weaver 2007-320-321 mengatakan bahwa organisasi formal bisa dibilang konsep yang paling sering muncul ketika membayangkan suatu organisasi secara umum. Dari sudut pandang konseptual, bagaimanapun organisasi formal digambarkan sebagai jenis struktur sosial organisasi daripada jenis organisasi umum atau khusus. Selain itu, organisasi formal bukan hanya kumpulan aturan prosedur dan rutinitas. Konsep tersebut mendapatkan maknanya dari bagaimana masing-masing elemen ini digunakan untuk memandu dan membatasi perilaku anggota organisasi. Akibatnya, organisasi formal sering memiliki implikasi penting bagi siapapun, pada tingkat apapun yang berusaha mengendalikan anggota organisasi. Organisasi formal ialah suatu organisasi yang memiliki struktur yang jelas, pembagian tugas yang jelas, serta tujuan yang ditetapkan secara jelas, atau organisasi yang memiliki struktur bagian yang menggambarkan hubungan-hubungan kerja, kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab antara pejabat dalam suatu organisasi atau organisasi yang dengan sengaja dirancangkan dan strukturnya secara jelas disusun. Organisasi formal harus memiliki tujuan atau sasaran. Tujuan ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi struktur organisasi yang akan dibuat. Organisasi informal adalah organisasi sosial yang saling terkait yang mengatur bagaimana orang bekerja sama dalam suatu kegiatan. Ini adalah gabung dari perilaku, interaksi, norma, hubungan pribadi dan profesional melalui di mana pekerjaan dilakukan dan hubungan dibangun di antara orang-orang yang memiliki afiliasi organisasi atau kelompok afiliasi yang sama. Organisasi informal berkembang secara organik dan spontan sebagai respons terhadap perubahan lingkungan kerja dan dinamika sosial yang kompleks dari para anggotanya. Yang ketiga, kepemimpinan kontingensi merupakan gaya kepemimpinan yang mengedepankan pada situasi kerja dan budaya organisasi. Teori ini dikemukakan oleh Frederick E. Fielder yang menyebutkan bahwa gaya kepemimpinan yang paling baik ditentukan oleh situasi. Teori ini juga dikenal dengan teori kontingensi kepemimpinan atau contingency theories of leadership. Model kontingensi Fielder merupakan teori kepemimpinan yang mendapatkan pengakuan dari kalangan para ahli, mengingat teori kontingensi ini sangat luas dan komprehensif dalam penjelasannya. Pada tahun 1997, Hofstede membuat kerangka kerja yang berguna untuk memahami pentingnya nilai budaya dalam perilaku organisasi. Budaya organisasi merupakan sebuah sistem yang dimaknai bersama oleh anggota-anggota yang membedakan suatu organisasi lain. Pengertian mudahnya adalah budaya organisasi merupakan alat untuk menentukan arah organisasi dan mengarahkan apa yang boleh dilakukan dan yang tidak. Salah satu contoh budaya organisasi adalah kedisiplinan. Sejauh mana pegawai dapat
mematuhi peraturan-peraturan yang ada, dan melaksanakan instruksi yang diberikan kepadanya. Saat ini kedisiplinan sudah menjadi kewajiban di hampir setiap perusahaan, baik secara offline maupun online. Seperti yang diterapkan pada saat pandemi ini, kedisiplinan masih perlu terus diterapkan untuk membangun budaya organisasi yang baik. Dasar budaya organisasi dipengaruhi oleh beberapa aspek. Salah satunya adalah konsep kepercayaan. Kepercayaan akan adanya seorang pemimpin yang bisa mengedepankan pada situasi kerja. Misalnya, seorang pemimpin yang mampu memahami situasi kerja dan mengenali perilaku yang dikehendaki merupakan pemimpin yang bisa membawa perusahaan ke budaya organisasi yang baik. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.